Shalom anak-anak kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Harapan Miss kalian masih tetap dalam keadaan sehat. Seperti biasa, sebelum kita memulai dengan pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan perlengkapan tulis, kemudian duduk yang manis lalu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha murah dan maha kasih, terima kasih buat pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru, udara yang segar, nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Kami akan memulai dengan belajar. Tuhan berkati anak-anak yang sementara belajar dari rumah. Tuhan senantiasa tuntun sertai, berikan mereka hikmat. Berkati orang tua mereka dalam tugas dan tanggung jawab apapun yang orang tua gumuli, Tuhan Yesus buat berhasil. Kami berdoa Tuhan, mungkin orang tua yang sementara berjuang berusaha untuk mencari pekerjaan, dalam nama Yesus Tuhan memuliakan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai dengan materi yang baru, yaitu bahasa Indonesia. Jadi sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana kita belajar menulis nama orang, nama tempat dengan menggunakan huruf-huruf kapital atau huruf besar. Terus kita sudah belajar tentang penggunaan tanda-tanda titik pada akhir kalimat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal tanda tanya. Nah, tentunya kalian masih ingat waktu semester 1, waktu kita rolling di setiap tempat, itu Miss sudah pernah mengajarkan yang namanya tanda tanya. Masih ingat? Nah, tanda tanya itu seperti ini ya. Bisa dilihat. Oke, jadi saat kalian melihat atau saat kalian membaca cerita atau percakapan, kemudian kalian ketemu tanda seperti ini, berarti itu disebut dengan tanda apa tadi Miss bilang? Pintar, tanda tanya. Nah, tanda tanya adalah tanda baca yang dipakai pada akhir sebuah kalimat. Jadi pasti ada pertanyaan, terus ada tanda tanyanya di belakang. Nah, untuk mengakhiri sebuah pertanyaan. Nah, kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ya, jadi Miss ulangi lagi, kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, untuk bisa kita mendapatkan informasi. Contohnya, kapan kejadian itu terjadi? Tiba-tiba mungkin kita duduk sementara lalu ada gempa, teman kita ada yang tahu, teman kita nggak tahu, terus kita bertanya, kapan gempa bumi itu terjadi? Ya. Nah, ada 6 kata tanya. Jadi kita akan belajar bersama-sama. Nah, kalian juga harus ingat bahwa dalam sebuah pertanyaan juga ada pertanyaan yang ditulis awalnya itu ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, adik-adik masih ingat ya? Nah, tentunya kita harus ingat terus tentang kata tanya ini, karena bukan kita di kelas ini saja atau kelas 2 saja cukup belajar kata tanya. Pasti kita sampai SMP juga kita akan belajar tentang kata-kata tanya atau kalimat-kalimat tanya, ya. Jadi Miss ulangi atau Miss ingatkan lagi, kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu agar kita bisa memperoleh informasi. Contohnya seperti tadi Miss bilang bahwa kapan gempa bumi itu terjadi. Itu adalah kalimat tanya supaya kita bisa memperoleh. Jadi informasi atau jawabannya dari teman kita yang tahu kejadiannya terjadi jam berapa, hari apa, pukul berapa gempa bumi itu terjadi. Oke, next. Nah, seperti tadi Miss bilang bahwa ada 6 kata tanya. Yang pertama, dengar baik-baik. Yang pertama itu adalah mengapa, apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Jadi ada berapa tadi? Ada 6 kalimat tanya. Jadi kalian harus ingat baik-baik ya.
Oke. Nah, untuk 6 kalimat atau 6 kata itu juga ada pertanyaan-pertanyaan sendiri. Jadi kata apa, siapa, mengapa juga harus sesuai dengan alurnya atau harus sesuai dengan pertanyaan yang kita harus lontarkan atau kita harus ucapkan kepada teman kita atau siapapun yang kita ingin bertanya, supaya kita juga mendapatkan informasi dari dia juga jelas. Coba kalian perhatikan di LKS kalian tema 8 halaman 20. Nah, di situ ada kata tanya yang pertama itu kata apa. Nah, kata apa itu digunakan untuk menyatakan benda atau peristiwa. Miss ulangi lagi ya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Benda apa ini? Oh, ini pulpen. Jadi ini adalah benda. Jadi benda apa ini? Ini pulpen. Peristiwa apa yang terjadi? Oh, peristiwa banjir di NTT. Ya, itu untuk menanyakan benda atau peristiwa. Ya, untuk kata apa, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Yang kedua, kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa itu menanyakan tentang pelaku atau orang. Contohnya begini ya, siapa yang menanam bunga di halaman rumah? Ya, jadi orang atau pelaku. Ya, siapa yang menanam bunga atau siapa yang mengantar kamu ke sekolah, atau siapa piket kelas hari ini, siapa guru mata pelajaran agama Kristen. Itu menanyakan orang ya atau pelaku. Yang ketiga itu kata tanya kapan. Jadi kata tanya kapan itu untuk menanyakan waktu. Ya, kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Kapan kalian ujian kenaikan kelas? Tanggal 24 Mei. Kapan kalian menerima rapot? Tanggal 28 Mei. Jadi menanyakan waktu yang terjadi. Ya, itu kata tanya kapan. Oke, paham, mengerti? Masih banyak lagi ya contoh-contohnya. Yang keempat, mengapa? Jadi itu untuk menanyakan penyebab atau sebabnya apa. Apa yang menyebabkan terjadi. Ya, contohnya begini. Mengapa kamu terlambat? Oh, saya terlambat karena telat bangun. Jadi ada alasannya jelas. Mengapa kamu tidak bawa minuman? Saya nggak bawa minuman karena saya lupa. Ya. Jadi pertanyaan mengapa itu untuk menanyakan penyebab. Apa yang menyebabkan? Ya, kalau tadi dia terlambat datang sekolah karena penyebabnya adalah dia terlambat bangun. Dia tidak bawa minuman ke sekolah karena dia lupa. Jadi itu adalah penyebabnya. Yang kelima, di mana? Jadi di mana itu adalah menanyakan tempat, peristiwa yang terjadi. Jadi contohnya kalian waktu itu kan sudah membahas tentang fabel, cerita. Jadi kita belajar tentang hewan. Berarti kisahnya itu atau terjadinya ada di hutan. Ya, masih ingat kalau kita belajar tentang fabel. Jadi di mana? Untuk menanyakan tempat. Contohnya begini. Hai Marisha, di manakah tempat tinggalmu? Hai Gabriel, di manakah tempat tinggalmu? Hai Joya, di manakah tempat tinggalmu? Jadi masih banyak lagi. Hai Virgin, kamu dari mana? Oh sorry, Hai Virgin, di manakah tempat kerja ayahmu? Ya. Jadi masih banyak. Hai Gabriela, di manakah tempat kerja ibumu? Jadi masih banyak lagi pertanyaan atau contoh-contoh yang kita bisa pakai dengan menggunakan kata tanya di mana. Oke, yang terakhir bagaimana. Jadi kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana itu digunakan untuk menanyakan proses.
Jadi contohnya mamanya Michael nih hobi membuat kue. Jadi Michael bilang ke Mama, bagaimana cara membuat kue cucur? Jadi Mama pasti menjelaskan, oh nah begini cara membuat kue cucur, langkah-langkahnya seperti ini. Ya, oke, mengerti, paham? Dan masih banyak lagi. Jadi bagaimana caranya? Oke, itu untuk menanyakan proses atau langkah-langkah yang dilakukan atau langkah yang dipakai. Oke, mengerti? Nah, coba kalian lihat di bawahnya itu dia masih tetap di halaman 20. Di situ dikatakan bahwa lengkapilah kalimat di bawah ini dengan kata tanya yang tepat. Jadi, ini bukan tugas tapi kita bahas bersama-sama supaya saat Miss kasih tugas kalian bisa menjawab, bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Oke. Yang pertama, titik-titik yang mendapatkan nilai paling bagus. Berarti kata tanyanya itu adalah kata apa? Titik-titik yang mendapatkan nilai paling bagus. Tanda tanya loh. Berarti yang mendapatkan nilai bagusnya itu siapa? Berarti kata itu harus adalah siapa. Siapa yang mendapatkan nilai paling bagus? Oke, mengerti. Yang kedua, titik-titik yang kamu naiki untuk berangkat sekolah. Jadi, titik-titiknya diisi dengan apa yang kamu naiki untuk berangkat ke sekolah. Yang ketiga, titik-titik cara menggunakan alat peraga ini. Jadi bertanya loh, masih kalimat tanya loh. Jadi untuk melengkapi tanda titik-titik itu adalah kata bagaimana, pintar, bagaimana cara menggunakan alat peraga ini. Oke, yang keempat, titik-titik kamu terlambat. Jadi untuk melengkapi titik-titiknya itu adalah mengapa kamu terlambat. Oke, next. Titik-titik tempat tinggalmu. Jadi titik-titiknya diisi adalah di mana tempat tinggalmu. Terus untuk kata titik-titik kamu akan makan siang. Kapan kamu akan makan siang? Jadi kalian mengerti? Ingat baik-baik ya. Oke, selain kita belajar tentang kata tanya, kita juga akan belajar tentang kartu identitas. Jadi tentunya kalian tahu kartu identitas itu seperti apa. Jadi kalau orang tua berarti dia punya kartu identitas itu seperti KTP. Nah, kalau kalian adalah kartu identitas pelajar, ya, atau kartu belajar. Jadi pasti ada. Oke, nah kalian perhatikan di halaman 28. Jadi kartu belajar. Di situ ada SD Tunas Bangsa 1 dan Pasar. Jadi penulisan namanya juga harus menggunakan huruf awalnya itu adalah huruf kapital. Jadi ada nama, NIS itu nomor induk siswa. Jadi tempat lahir juga, B-nya juga B besar. Tanggal, jadi bulan Agustus berarti A-nya juga A besar. Alamat, C besar, Candi Utama nomor 12. Jadi kalian juga bisa iseng-iseng untuk bisa kalian isi kartu pelajar kalian masing-masing. Jadi untuk tugasnya yang kalian kerjakan adalah silahkan kalian buatkan kata tanya menggunakan kata apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi satu soal harus 2 pertanyaan. Jadi contohnya kata apa berarti dia harus 2. Siapa? 2 juga. Mengapa? 2 juga. Di mana? Jadi masing-masing 2. Jadi jumlah soalnya adalah 12. Kemudian kalian isikan kartu pelajar, nama SD kalian, nama, NIS-nya dikosongin, tempat tanggal lahir kalian, dan alamat kalian saat ini. Oke, mengerti? Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.